happy investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Selasa 16 Mei 2023 seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Untuk outlook hari ini dari global, S&P 500 dan Dow Jones ditutup naik masing-masing 0,3% dan 0,14% setelah rilis data kegiatan manufaktur di New York, semakin meyakinkan lambatnya ekonomi Amerika Serikat yang mana bisa membantu menyeret turun inflasi di tengah jalannya negosiasi mengenai plafon utang pemerintah. Kemudian ada data New York Empire State Manufacturing Index untuk bulan Mei yang keluar anjlok di angka 31,8, jauh di bawah ekspektasi. Nah, para analis ini menginginkan ekonomi cukup lemah untuk membawa turun inflasi, namun tidak sampai ke tahap resesi. Pekan ini akan diisi oleh laporan data ekonomi lainnya seperti retail sales, kemudian ada initial jobless claims mingguan, dan data sektor perumahan. Ada data makroekonomi yang mulai menunjukkan pelambatan ekonomi. Ini membuat pelaku pasar berharap The Fed akan mulai menghentikan laju kenaikan suku bunga. Walau kemarin beberapa pejabat The Fed mengindikasikan bahwa mereka masih melihat suku bunga tetap tinggi seraya memonitor tingkat inflasi konsisten menurun. Nah, berkebalikan dengan harapan pelaku pasar bahwa akan ada pemotongan sebelum akhir tahun ini. Chairman The Fed yaitu Jerome Powell dijadwalkan berbicara hari Jumat dan para investor akan memantau komentarnya demi sebuah petunjuk akan arah kebijakan suku bunga ke depannya. Kemudian kita lanjut untuk atmosfer resesi ini sepertinya juga mulai terasa di belahan zona Eropa ketika mereka melaporkan data industrial production untuk bulan Maret. Ini tercatat minus 4,1% secara bulanan atau drop lebih besar dari perkiraan. Tampaknya kemarin hanya Indonesia yang melaporkan rapot hijau dengan berhasil membukukan surplus trade balance selama 36 bulan berturut-turut di angka 3,94 miliar USD, lebih tinggi dari ekspektasi USD 3,38 miliar. Nah, Indonesia juga melaporkan tingkat utang luar negeri untuk kuartal 1 2023 yang tetap terkendali di posisi 402,8 miliar USD. Kami pun melihat hari ini HSG memiliki kesempatan untuk technical rebound, terlebih ketika kemarin itu ditutup dengan candle bullish reversal yaitu long leg hammer. Kemudian juga bisa memerhatikan resisten di kisaran 6765 hingga 6810 sebagai gerbang menuju upward trend yang lebih mulus. Nah, kemudian kemarin untuk most active stocks-nya itu ada BBRI, Telkom, BBCA, MDKA, Goto, BMRI, BBNI, Adaro, SI, dan BRIS. Sementara untuk transaksi foreign kemarin tercatat net buy sebanyak 270 miliar rupiah. Dengan top foreign buy ada Goto, ICBP, ASII, BBNI, dan BRIS. Sementara top foreign sell ada BBCA, Telkom, Adaro, Buka, dan BBRI. Kemudian kita lanjut untuk company news. Yang pertama ada dari PPRE yang membidik perolehan kontrak baru sebesar 6 hingga 7 triliun rupiah di sepanjang tahun 2023. Nah, perseroan ini memproyeksikan mayoritas pemberi kerja masih akan datang dari sektor pertambangan. Adapun nilai kontrak baru tersebut didominasi oleh PT PP Presisi Tbk yang berkontribusi nilai pemasaran sejumlah 3,66 triliun rupiah atau sekitar 70% dari total nilai kontrak baru, dengan sisanya diperoleh dari entitas anak perusahaannya PT Lancar Jaya Mandiri Abadi. Kemudian yang kedua ada dari Astra International atau ASII yang membukukan penjualan mobil sebanyak 184.722 unit selama periode Januari hingga April 2023 atau ini tercatat lebih rendah 2,02%. Nah, penjualan selama 4 bulan tersebut masih didominasi oleh brand Toyota dan Lexus. Dari sisi market share, Astra ini terpantau mencatatkan market share pada level 54% per April lalu. Sedangkan untuk Astra LCGC, market share-nya terpantau berada di level 73%. Kemudian ada dari BNI. BBNI ini yang proaktif berupaya mengurangi backlog nasional dengan mendorong kepemilikan rumah masyarakat melalui BNI Gria. Nah, penyaluran KPR ini mengalami pertumbuhan positif pada 3 bulan pertama 2023 dengan total kredit yang tersalurkan ini sebesar 54,5 triliun rupiah atau tumbuh 8% pada kuartal 1 2023 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Kemudian untuk domestic and global news, dari domestik sendiri ini ada posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir triwulan 1 2023 tercatat sebesar 402,8 miliar USD. Nah, dengan perkembangan tersebut, utang luar negeri Indonesia per kuartal 1 2023 secara tahunan mengalami kontraksi ini sebesar 1,9%, melanjutkan kontraksi pada triwulan sebelumnya 4,1%. Nah, kontraksi tersebut bersumber dari utang luar negeri sektor publik, pemerintah dan bank sentral, serta swasta. Perkembangan posisi utang luar negeri juga dipengaruhi oleh faktor perubahan akibat pelemahan mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mayoritas mata uang global termasuk rupiah. Nah, adapun posisi utang luar negeri pemerintah pada kuartal 1 2023 ini tercatat 194 miliar USD atau mengalami kontraksi 1,1%. Kemudian kita lanjut untuk globalnya sendiri, ini ada dari Departemen Keuangan Amerika Serikat yang menegaskan pada hari Senin bahwa mereka memperkirakan akan mampu membayar tagihan-tagihan pemerintah Amerika Serikat hanya sampai tanggal 1 Juni tanpa kenaikan pagu utang, sehingga meningkatkan tekanan pada Kongres Partai Republik dan Gedung Putih untuk mencapai kesepakatan dalam beberapa hari mendatang. Nah, dalam suratnya yang kedua kepada Kongres selama 2 minggu, Menteri Keuangan Janet Yellen ini mengkonfirmasi bahwa lembaga tersebut tidak akan mampu memenuhi semua kewajiban pembayaran pemerintah Amerika Serikat pada awal Juni, sehingga memicu terjadinya gagal bayar untuk pertama kalinya di Amerika Serikat. Pagu utang dapat mengikat pada 1 Juni, di mana tanggal baru ini mencerminkan data lebih lanjut mengenai pendapatan dan pembayaran yang diterima sejak Yellen mengatakan kepada Kongres pertanggal 1 Mei bahwa Departemen Keuangan kemungkinan akan kehabisan uang tunai untuk membayar tagihan pemerintah pada awal Juni dan kemungkinan paling cepat per 1 Juni. Kemudian kita lanjut untuk Global and Domestic Economic Calendar. Hari ini ada data dari US dan China. Dari US sendiri ada Retail Sales Advance dan Industrial Production, sementara dari China ada Industrial Production dan Retail Sales. Untuk Corporate Calendar, hari Selasa ini ada RUPS dari emiten BEFIN, CSRA, INKP, TG, TAPJI, dan TEKIM. Kemudian untuk KUM Dividen sendiri ada dari emiten PLIN, Power, SMBR, dan SSMS. Untuk teknikal IHSG hari ini kami proyeksikan bullish dengan adanya harapan technical rebound karena candlenya ini berbentuk long leg hammer di FR 61,8. Support terdekatnya ini di kisaran 6.660 hingga 6.650. Resisten terdekatnya di kisaran 6.760 hingga 6.810. Sementara advice untuk perdagangan hari ini yaitu spekulatif buy. Kemudian untuk rekomendasi saham yang pertama ada MEDC, di mana rekomendasi kami hari ini spekulatif buy dengan overview-nya yaitu menguji support jangka pendek dan menguji resisten MA10-nya. Untuk target terdekatnya di 990 hingga 1000, kemudian stop loss-nya di 875. Untuk rekomendasi yang kedua ada SMGR, rekomendasi kami hari ini spekulatif buy dengan overview menguji resisten MA10 dan MA20. Kemudian target terdekatnya di 6125 hingga 6175, kemudian stop loss-nya di 5725. Kemudian ada INTP, di mana rekomendasi kami hari ini yaitu spekulatif buy dengan overview-nya menguji resisten MA10 dan MA20. Target terdekatnya di 10.800 hingga 11.000, kemudian stop loss-nya di 9.950. Kemudian ada Pegas, rekomendasi kami hari ini spekulatif buy dengan overview menguji support MA10 dan MA20, kemudian target terdekatnya di kisaran 1460 hingga 1470 dan stop loss-nya di 1390. Kemudian ada ESA, di mana rekomendasi kami hari ini spekulatif buy dengan overview-nya yaitu menguji support jangka panjang dan RSI-nya positive divergence. Untuk target terdekat di 700, sementara untuk stop loss-nya itu di 550. Oke, sekian mengenai paparan hari ini. Terima kasih.